Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi teman-teman ya. Kemarin kita sudah mereview sebuah reel dari brandnya Kenzi, yaitu Kenzi Thunder ya. Dan menurut kita ya itu yang terbaik untuk di harga 100 ribuan ya, tepatnya di 185.000. Dan kali ini sesuai dengan yang kemarin sudah saya sampaikan bahwa kita akan mereview untuk Kenzi Grace yang memang modelnya agak berbeda ya. Ini adalah tipe SW ya, saltwater. Seperti apa saltwaternya ya? Karena kalau menurut kita sih kalau saltwater itu adalah materialnya harus lebih tahan dengan air laut ya. Jadi tidak mudah teroksidasi. Seperti apa reel dari Kenzi Grace ini, kita lihat saja langsung ya teman-teman ya. Penampakan dari boxnya ini sama ya, namun ada perbedaan di sini ya teman-teman ya. Kalau yang kemarin itu saltwater konsep sama 4 rubber seal ya, untuk yang seri Thunder. Ini saya ambilkan teman-teman ya. Kalau untuk seri Thunder nih, ini perbedaannya teman-teman sudah bisa lihat ya. Ini untuk washernya ya, ini stainless steel ya. Nah kalau kemarin kan sudah kita cek, ternyata dia masih nempel ya di magnet ya. Kalau untuk drag washer dari Kenzi Thunder, dan kandungan ferritnya masih ada. Kalau yang di Grace ya kita lihat saja langsung nanti ya seperti apa. Kalau ini dari keterangan boxnya, ini juga bodi dan rotor karbon material ya. Berbeda kalau yang kemarin tuh grafit, kalau ini karbon. Kita lihat juga untuk gear ratio masih sama ya. Beratnya ini agak lebih berat karena karbon ya, 251 gram. Untuk line capacity-nya sama semua. Oke. Kemudian nah di sini untuk handle-nya ya. Dia handle-nya kalau ini pakai rubber yang Thunder. Nah, kalau yang Grace ini karbon crop ya. Kemudian ball bearingnya ada 8 seal ball bearing, reel stand-nya sama. Kemudian oke, yang ini keterangan rotor and bodinya karbon material. Jadi yang berbedanya juga ini main shaftnya sudah stainless steel ya untuk yang Kenzi Grace. Ya ini di harga 250 ribuan teman-teman ya. Kalau memang speknya seperti ini, saya pikir sih ini akan jadi yang terbaik juga di harga 200 ribuan teman-teman ya. Ya tanpa berbasa-basi kita langsung saja ya review dari reel Kenzi Grace SW 3000 ya. Ini seperti biasa kita cek dulu ya untuk bagian handle apakah perlu kita buka. Oke. Ya, di sini handle-nya ini ada keterangan nih ya. Di sini ada bushing atau bearing nomor 57 ya. Nomor 57 ini ball bearing teman-teman ya, ball bearing, dan jumlahnya ada 2 nih ya. Di 57-nya ada 2. Oke, kita lihat saja berarti ya. Kita harus buka nih ya untuk handle-nya. Ya, langsung ya ini penampakannya. Oke. Ya, ini handle one piece dan ini sudah carbon knob ya. Bukan aluminium, bukan rubber, tapi carbon knob. Ini lebih ringan dibanding pakai aluminium. Kemudian ini Grace-nya, ini reel stand, dan ini reel-nya ya. Sisanya yang lain kosong. Oke. Langsung saja ya kita pasang dulu. Kita ganti dulu langsung ya untuk bagian cap handle. Kita pakein dia dengan yang reel stand ya. Oke, untuk cap handle teman-teman ya, sebelum saya masukin, lihat ya ini ada sealnya ya. Oke, kemudian untuk handle seperti ini ya, Grace-nya kita masukin dan kita langsung lihat penampakannya ya teman-teman ya. Ya seperti ini ya penampakan dari Kenzi Grace ya. Kenzi Grace ukuran 3000 ya. Suaranya nyaring teman-teman ya, keras dan nyaring sekali ya. Ini sudah pasti advance clicker ya teman-teman ya. Terus kita coba putarannya ya.
putarannya smooth. Ini body karbon ya, kemudian rotor juga karbon teman-teman ya, spool aluminium, handle ini aluminium, dan untuk bagian knob handle-nya ini dari bahan karbon ya. Oke, kita coba dulu timbang ya, kita timbang dulu. Untuk berat dari Kenzie Grace di ukuran 3000, ini beratnya hanya 235 gram ya. Kita coba sekali lagi. Ini lebih ringan dibanding Kenzie Thunder ya. Oke, kita coba. Ya benar ya teman-teman ya, 235 gram ya. Jadi ini lebih ringan dibanding dengan Kenzie Thunder ya. Oke, lanjut dulu ya. Kita lihat untuk gear ratio 5.2 ya. 5.2 banding 1. Oke, posisi seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 lebih sedikit ya, 5.2 banding 1. Oke, pas ya. Oke, menarik sekali ya, ini lebih ringan ya. Kita langsung ke bagian spool ya. Kita lihat dulu untuk dalaman spoolnya. Oke, ini advance clicker dan dia ada seal di bagian baut rotor. Kemudian juga ada ini juga seal ya, ini o-ring juga, sekaligus untuk nutupin dari ball bearingnya dan mencegah juga untuk ball bearing dan advance clickernya naik turun ya, seperti ini. Tapi ini jumlahnya tetap dihitung satu ya teman-teman ya. Oke, kemudian di drag knob ya, drag knob spool ini sama ya, dia hanya menutupin layer kedua ya. Ini layer pertama di bagian atas ya, atas ini, kemudian dia turun lagi, ini yang ditutup seperti ini. Oke, ini sealnya sudah 2. Kemudian di bagian handle ya teman-teman ya, di bagian handle. Oke, di bagian handle juga ada seal 3 ya. Dan di bagian rail stand ya, tuh rail standnya tadi sudah kita cek juga ada seal ya. Jadi sealnya ada 4 titik ya, 4 rubber seal, jadi benar juga ini. Oke, kita cek dulu untuk bagian drag washernya ya. Dia katakan ini karbon tag ya untuk drag washernya, dan key washernya berbahan stainless ya. Kita cek apakah benar. Oke, ya, jadi untuk drag washernya berbahan karbon tag, jumlahnya ada 3 ya. Dan key washernya ya, untuk key washernya ini kita cek apakah dia ada kandungan ferrit atau tidak ya. Ya teman-teman ya, tidak ada ya, tidak ada kandungan ferritnya ya. Ini stainless steel key washernya ya. Kemudian lanjut ya, kita buka dulu. Ya seperti ini ya teman-teman ya. Ini bisa diganti ya untuk knob karbon. Ini knob handle-nya berbahan karbon, dan di dalamnya kita lihat ya, karena di manual instruction-nya tadi ada bearing ya, ada 2 ball bearing ya. Oke ya teman-teman ya, ini di dalamnya ada lagi. Oke, masih ada 1 ya. Ini 1 ball bearing, dan ini adalah seal ball bearing ya. Namun ini terbuka tertutup sebagian ya. Jadi satu sisinya ada yang terbuka dan satu sisi lagi tertutup ya. Untuk ball bearing di bagian knob handle ya. Ini ada 1 lagi tertinggal di dalam. Oke.
ya. Jadi jumlahnya ada 2 ya di knob handle, ada 2 seal ball bearing, dan ini adalah ball bearing hanya single ya, seal ya. Jadi hanya tertutup sebelah. Oke, kita lanjut saja dulu ya teman-teman ya, untuk di bagian advance clicker ya. Kita temukan lagi dia ada 1 ball bearing teman-teman ya. Dan ini juga ball bearingnya sama dengan yang di Thunder ya. Hanya ada 1 sisi yang tertutup dan 1 sisinya lagi terbuka seperti ini ya. Oke, jumlahnya 3 ya, sudah. Ini seal ya, cover dari rotor nut. Kita buka dulu. Ya, ini sealnya ya teman-teman ya, untuk menutupin dari baut rotor. Kemudian kita buka dulu untuk baut rotornya. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Kita lihat dulu ya untuk bell arm assembly-nya di bagian dari spring guide-nya ya. Apakah dia sudah pakai tuas besi ya? Karena ada beberapa yang pakai tuas plastik. Kalau di Thunder kemarin dia sudah pakai besi ya. Seperti ini. Oke teman-teman ya, ini kelihatan ini besi ya. Ini nggak perlu saya buka. Ya, ini ya kelihatan ya. Ini besi ya teman-teman ya, tuasnya. Oke, lanjut ya. Lanjut, kita tutup saja dulu. Ya, lanjut kita cek untuk line roller. Ya, ini sama ya. Sama seperti Kanzi Thunder. Ya, dia ada bushing berbahan plastik 1 ya. Seperti ini. Dan 1 lagi dia pakai bearing ya. Ya, dan bearingnya ini sama ya, tertutup sebagian. Oke, ini bushing plastik. Jadi jumlah ini ada 4 ya, sudah bearingnya. Dan kita lanjut ya untuk cek dulu ini karena bahannya karbon ya. Kita cek untuk kekuatannya ya seperti apa. Oke ya teman-teman ya, ini rigid sekali ya. Ini rigid sekali ya, karena bahan karbon ya lebih kaku dibanding bahan grafit ya. Oke. Oke ya. Lanjut kita cek untuk bagian dari one way clutch ya. One way clutch-nya. Oke, kita cek ya untuk kandungan ferritnya. Ya, tidak ada sama sekali ya, tidak nempel ya teman-teman ya. Oke ya, ini tidak ada kandungan ferritnya. Untuk plat covernya. Lanjut ya. Ini sudah one way clutch-nya tidak menggunakan tombol on off ya. Sama seperti Thunder. Jadi ini lebih oke ya. Oke, kita cek ya untuk bagian dari pinion beserta dengan bearing one way clutch ya. Untuk di bagian atas one way clutch-nya ya seperti ini, dia ada bearing ya dengan cover dari bahan plastik. Dan ini ada seal ball bearing ya, tertutup atas bawah sama seperti Kanzi Thunder ya. Oke, lanjut. Ini bearing di bagian bawah dari one way clutch, dan ini adalah seal ball bearing ya, atas bawah. Pinion gear ya. Dan ini main shaftnya, kita cek apakah ada kandungan ferrit. Ya, tidak ada ya teman-teman ya. Kita lanjut dulu ya, kita buka bodinya ya.
Untuk dalamannya, ini drive gear. Di atas drive gear ada satu seal ball bearing ya. Oke, kemudian di bagian bawah dari drive gear ada lagi satu seal ball bearing. Kita keluarkan dulu. Oke ya, ini satu seal ball bearing. Dan untuk bagian dari asnya ya, as dari drive gear ini sudah berbahan stainless ya teman-teman ya, seperti ini ya. Oke, ini oke banget lah ya teman-teman ya, di harga 250 ribuan. Dan ini juga sudah ada pin slider teman-teman ya. Jadi ini membuat putaran akan lebih smooth ya untuk naik turun spoolnya. Karena gesekan hanya ada di tuas kecil dari slider guide ini ya. Oke. Ya, jadi sudah kita bongkar semuanya teman-teman ya. Dan tadi udah ada perbedaan yang mencolok antara Kenzie Thunder dengan Kenzie Grace. Yang pertama, untuk di bagian knob handle dia sudah ada ball bearing ya, tambahan. Kemudian juga perbedaannya dia sudah pakai washer yang berbahan stainless dan rendah kadar besi. Kemudian juga untuk bagian dari main shaftnya teman-teman ya, ini sudah stainless steel main shaft ya. Jadi secara keseluruhan ini memang jauh ya dibandingkan dengan Kenzie Thunder ya. Grace ini memang wajar lah ya, harganya lebih mahal. Dan juga untuk bagian body ya dan rotor ya, body dan rotor ya, ini sudah berbahan karbon yang sejatinya memang bahan karbon itu lebih kuat ya, lebih kaku dibanding dengan bahan grafit. Ini kualitasnya di harga 250 ribuan, saya pikir sih ini yang terbaik untuk saat ini teman-temannya. Dan spesifikasinya wow sekali ya, di harga 250 ribuan dan ini sudah saltwater material. Oke teman-teman ya, demikian dulu review singkat dari Kenzie Grace. Dan saya recommended untuk teman-teman sekalian yang ingin memilih sebuah reel agar kiranya Kenzie Grace ini bisa jadi salah satu pilihan buat teman-teman sekalian. Demikian, terima kasih dan simak terus video-video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe.